Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Nah, sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana perawatan padi. Ini kurang 1 bulan dari mulai pemupukan pertama dan selanjutnya. Nah, ini adalah saat ini musim kemarau. Kita musim tanam kedua, Kang Bro. Ya, mesti kita tidak lupa kalau yang namanya untuk menyuburkan tanaman atau memperbanyak anakan identik dengan kita pemupukan. Nah, itu di saat musim kemarau. Di dalam teori bahwa musim kemarau ini adalah harus diperbanyak urea. Itu dalam teori, tapi kita melihat daripada musim ini. Sedangkan di lahan kita ini tidak kekurangan air walaupun musim kemarau, Kang Bro. Selain daripada untuk memperbanyak anakan dari tanaman padi ini, banyak teknik dan banyak cara. Kalau bagi saya, Kang Bro, sebelum dipupuk itu kita digunakan dulu menanggulangi masalah hama. Artinya 2 atau 3 hari sebelum dipupuk, karena saya melihat suasana atau cuaca yang sekarang ini sangat lumayan panasnya. Ini gampang menetas atau mudah menetas daripada telur daripada serangga itu. Terutama adalah yang saya lihat di lapangan ini, banyak kupu-kupu putih di tanaman-tanaman yang lain yang dikhawatirkan imbas daripada itu datang ke tanaman kita. Nah, untuk itu Kang Bro Tani semuanya, kita harus ada pencegahan, yaitu sebelum dipupuk kita gunakanlah atau kita tanggulangi masalah hama. Terutama yang paling utama adalah di tanaman seperti ini harus mencegah daripada kupu-kupu putih itu yang cikal bakalnya menjadi sundep atau penggerek batang. Nah, ini sangat mudah sekali di saat cuaca seperti ini hama itu, karena banyak yang terjadi ya, mungkin di pematang sawah awalnya karena dari musim pertama menjelang tanam musim kedua itu mungkin terlalu masih banyak rimbun-rimbunan di pematang atau jerami-jerami tua yang belum kita di traktor. Nah, itu adalah salah satu daripada kupu-kupu putih itu betah di lingkungan kita atau di lahan sawah kita. Nah, kita, Kang Bro, sebelum diadakan pemupukan adalah kita harus digunakan atau mencegahnya dengan memberikan aplikasi untuk menanggulangi masalah hama, baik dengan pestisida nabati ataupun dengan insektisida sintetis. Itu silakan, bagaimana terserah Kang Bro. Yang penting kita harus bisa menanggulangi masalah bagaimana itu padi setelah dipupuk atau akan dipupuk, kita harus dicegah dulu, Kang Bro. Karena kita banyak pengalaman, nanti setelah dipupuk kita bukannya hijau, malah terjadi walaupun umur ini baru 2 minggu atau 2 minggu kurang. Nah, ini setelah dipupuk nanti sekitar umur 21 hari terserang. Nah, untuk itu kita harus diadakan pencegahan dulu, Kang Bro. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan padi biar kita banyak anakan, apalagi bahwa bibit itu adalah masih muda. Ini adalah sangat efektif. Kita harus melakukan aplikasi pemupukan bila perlu adalah di bawah 15 hari setelah tanam, atau maksimal itu 16 hari setelah tanam. Jadi kita supaya banyak anakannya adalah dengan cara seperti itu. Kalau bisa 13 hari atau 14 hari, paling ini 16 hari. Nah, berarti kita dalam pencegahan untuk hama itu sebelum dipupuk, 2 hari sebelum dipupuk, Kang Bro, itu kita adakan pencegahan. Nah, seperti itulah. Jadi kita supaya padi ini sehat, kita tanggulangi dulu apa yang kita pengamatan di lapangan. Dan yang keduanya adalah kita pemupukan untuk mengejar target anakan padi itu banyak. Kita harus dari awal, artinya lebih awal pemupukan. Dan banyak para petani itu dalam pemupukan itu antara 15 hari sampai 20 hari kebanyakannya, seperti itu. Nah, sedangkan
mereka itu tidak berpikir bahwa di musim kedua ini banyak jerami-jerami yang ada, apa yang saya katakan tadi, dan pematang sawah juga rumput masih banyak. Nah, sehingga hinggap kupu-kupu putih, karena dalam 1 minggu pun kupu-kupu putih itu bertelur, kupu-kupu itu akan menetas dengan cuaca panas seperti ini. Itu akan lebih cepat, mungkin tidak sampai 1 minggu ya kalau cuaca panas seperti ini. Nah, untuk itu Kang Bro, dengan cara seperti inilah saya berbagi. Kalau bisa Kang Bro usahakan sebelum dipupuk kita ditanggulangi dulu dan kita diamati dulu. Kita datanglah, andai kata pemupukan itu kita 15 hari atau 14 hari, kita 12 hari atau 13 hari kita melakukan aplikasi pencegahan hama. Itu sangat efektif dan kita harus intens selalu melihat atau ngecek di lapangan atau kontrol ke sawah kita. Dan selanjutnya adalah setelah 1 minggu aplikasi pemupukan, kita harus dilakukan kembali dengan aplikasi masalah pengendalian hama. Walaupun di lahan kita mungkin yang tidak terlihat, karena bahwa kupu-kupu putih, telur daripada kupu-kupu putih itu tidak terlihat satu persatu di tanaman kita. Nah, kita harus dilakukan pencegahan lagi atau penanggulangan masalah hama tersebut. Dan bahwa penanggulangan tersebut kita mengaplikasinya, kita dibarengi dan dicampur dengan nutrisi, Kang Bro. Artinya setelah pemupukan itu supaya padi cepat menyerap daripada pupuk yang tersisa, kita gunakan dengan bagaimana kita supaya bisa terurai daripada nitrogen dan fosfat dan kalium dan yang unsur lainnya. Nah, berarti dalam aplikasi penyemprotan ini atau penyepraian ini adalah selain untuk penanggulangan masalah hama dan juga diberikan nutrisi setelah pemupukan pertama. Nah, ini adalah selain untuk penanggulangan hama, kita bisa memperbanyak anakan. Jadi energi daripada untuk tanaman kita tidak terhenti, Kang Bro. Itu diantara salah satu cara atau teknik bagaimana padi ini sehat dan bagaimana bahwa padi kita juga harus anaknya banyak. Itu yang kita tuju. Di dalam aplikasi itu adalah kalau bisa kita setelah pemupukan itu 1 minggu sekali. Kalau Anda menggunakan atau Kang Bro masih menggunakan dengan insektisida kimia, sebaiknya adalah harus dengan bahan aktif yang berbeda. Jadi waktu tadi adalah awal kita dengan menggunakan khusus untuk kupu-kupu dan penggerek batang. Nanti yang kedepannya lagi kita yang kedua bisa digunakan dengan jenis yang sama, dan yang ketiga adalah khusus hanya untuk ulat, semacam sipermetrin dan segala macam, biarpun obat murah dan ditambah dengan nutrisi. Kita sampai menjelang padi umur antara 30 sampai 35, Kang Bro. Nah, nanti di situ Kang Bro tinggal melihat keadaan padi itu sendiri. Apakah kita perlu setelah diberikan nutrisi itu pemupukan kedua dengan menggunakan pupuk granul ataukah tidak? Itu keputusan ada di Kang Bro setelah melihat ke lapangan. Karena kita penanggulangannya, pertama penanggulangan hamanya itu dibarengi dengan kita memberikan nutrisi, baik dengan masing-masing ataupun kita dengan dicampur.